I'm riding through the back like I must have on a beat so deep in the crack. Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4 ya kalian. Ya, silahkan dibuka bukunya. Hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan dan hewan ciptaan Allah di lingkungan sekitar. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelumnya ibu mau tanya nih, kira-kira manfaat berdoa itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya betul sekali. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita berdoa, berarti kita ini niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yakni agar kita mudah memahami materi atau memudahkan kita dalam belajar. Yang ketiga yakni membuat hati terasa senang dan semangat. Coba ibu punya gambar hewan. Tebak gambar tersebut. Ini yang pertama gambar apa? Iya betul, pohon. Yang kedua kupu-kupu. Ya, yang ketiga burung. Yang keempat apa? Iya benar. Nah, kira-kira ibu ini menampilkan gambar hidup atau tak hidup? Hidup, iya betul sekali. Yang pertama apa nama benda hidup ini? Tadi udah disebutkan bersama-sama ya. Dan yang kedua, siapa yang menciptakannya? Ada yang tahu nggak siapa yang menciptain? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengenal tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua, mengelompokkan tumbuhan dan hewan berdasarkan ciri-ciri. Dan yang ketiga, coba kalian yang baca. Ya, tuh yang keempat, mensyukuri dan menjaga lingkungannya. Oke, lanjut. Sebelum lanjut ke materi pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja tumbuhan yang ada di sekolah? Coba lihat keluar jendela. Kira-kira ada tumbuhan apa aja? Iya, bunga. Terus ada apa lagi? Pohon, ya. Kemudian ada apa lagi? Rumput. Ya, betul, rumput. Apa lagi? Ayo, Mbak, itu coba tumbuhan apa? Bunga. Ya, tadi sudah disebutkan. Gak apa-apa ya. Selanjutnya yakni apa saja hewan yang pernah kamu lihat? Dari banyaknya hewan, kalian pernah melihat hewan apa aja? Di sini ada yang pernah ke kebun binatang nggak? Kebun binatang di Surabaya atau di Jatimpak? Ada yang pernah ke sana? Ya pernah. Kalian melihat apa aja di sana? Kan ada banyak sekali hewan kali itu. Kalau di depan sekolah kita itu ada ekor hewan apa? Ya betul, gajah. Gajah di depan ini sekolah kita. Kalian pernah lihat apa aja di kebun binatang? Ya ada apa Mbak? Monyet. Terus ada jerapah. Di mana Mbak ada jerapah? Oh ya, di Surabaya ada jerapah. Kemudian ada apa lagi? Oh ya, masih banyak lagi ya kalau di kebun binatang. Kemudian ibu mau tanya nih, mengapa kita harus menjaganya? Ada yang tahu nggak? Oh iya, kenapa kita harus menjaganya? Karena agar tumbuhan atau hewan itu tidak punah dan bisa lestari. Kalau di kehidupan berikutnya anak cucu kita, kalau kita menjaga lingkungan kita dengan baik, maka anak cucu kita ini juga akan merasakan kebaikan dari kita saat ini. Ya. Kemudian Allah menciptakan alam. Coba di sini dari kelas 4 ada yang udah bisa baca Al-Quran apa belum? Ada? Siapa coba? Coba angkat tangan. Oh iya, silakan Mbak, ini coba dibaca. Bismillah dulu. Ya, huwallazi anzala minas samai ma'an minggu syarabu wa minggu syajarun fihi tusimuna
dari kala ayatan di kaum yang tak Nah, bisa ya, kawan. Nah, yang artinya dialah yang menurunkan air dan langit untuk sebagaian daripadanya menjadi nyaman bagi dan sebagainya dan bukan tumbuhan yang pada tempat murid kamu menggunakan penanggung yang menumbuhkan bagi dengan air itu tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada kebesaran Allah. Nah, dalil untuk menjaga tumbuhan dan hewan itu terletak pada hadis ini ya. An-Nahl ayat 10 sampai ayat 15. Nah, pesan untuk kita. Coba dibaca. Bersyukur atas ciptaan Allah. Kemudian menjaga dan merawat tumbuhan serta hewan. Yang ketiga coba dibaca. Menjadi khalifah yang bertanggung jawab. Khalifah itu siapa sih? Ya kita ini menjadi khalifah yang bertanggung jawab. Oke. Yang berikutnya yakni mengenal tumbuhan. Coba amati, sebutkan dan tuliskan bagian-bagian tumbuhan. Ini ibu minta tolong kalian untuk mencatat materi yang ibu sampaikan ini ya. Yang pertama yakni bunga, daun, batang, akar. Nanti coba kalian gambar bentuk bunga ini namanya bunga apa? Matahari. Ya, tuh. Kira-kira ada yang belum pernah lihat gak ini bagian bunga? Bunganya bagian ini daun, ini batang, ini akar. Nah, tahukah kamu tumbuhan sangat bermanfaat loh bagi kita. Tumbuhan menghasilkan oksigen untuk kita bernapas dan juga memberi kita makanan, buah dan obat-obatan. Setiap hari tumbuhan itu menghasilkan yang namanya karbon yang kita hirup tiap hari ini. Kemudian ini memberi kita makanan. Kalian pernah nggak makan kalau di gambar ini apa ini bunga matahari menghasilkan kuaci ya? Kalian pernah nggak memakan kuaci? Kuaci biasanya itu loh makanan yang ada kulitnya itu loh. Nah itu namanya kuaci, itu bisa buat makanan. Terus kemudian buah, yaitu buahnya itu ada kelopak buahnya. Kemudian obat-obatan. Kalau kuaci itu apa kira-kira manfaatnya? Ada yang nggak? Biasanya kalau ibu lihat-lihat itu kuaci biasanya buat kecantikan ya, bahan kecantikan. Kemudian lanjut ya. Amati tumbuhan di sekitarmu. Yang kedua, catat bagian-bagian ibu tugasmu. Yang berikutnya yaitu syukuri ciptaan Allah dengan menjaganya. Kira-kira dari poin ketiga ini yang sudah kalian lakukan itu poin yang mana? Oh iya, mensyukuri ciptaan Allah dan menjaganya. Betul Mbak Sasa, betul. Oke. Nanti ibu pengen kalian ini mengamati tumbuhan di sekitar kalian ya. Kemudian ada jenis tumbuhannya. Pertama ya ini tumbuhan herba, yang kedua tumbuhan pedu, yang ketiga tumbuhan pohon. Nah, yang pertama ya ini tumbuhan batang lunak dan umumnya berukuran kecil. Contohnya seperti bayam, rumput, kangkung. Batang kecil itu yang gimana Bu? Batang kecil itu yang gini, tidak ada suaranya tek kalau dipotek batangnya. Coba, rumput bisa nggak dipotek kayak gini? Nggak bisa kan? Nggak bersuara kan? Yang kedua ya ini bayam. Bayam ada nggak? Beberapa memang ada, tapi tidak merdu suaranya kalau dipatahkan gini. Kemudian ada kangkung, itu juga sama, tumbuhan herba. Kemudian tumbuhan perdu. Tumbuhan perdu ya ini tumbuhan berbatang keras, berukuran sedang dan cabang banyak. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mawar, kembang sepatu, melati. Nah, kalau maksud dari yang tumbuhan perdu itu yang cabangnya banyak-banyak ini. Jadi misal pohon, kemudian cabang lagi, cabangnya ini nyambang lagi, cabangnya ini nyambang lagi sehingga membentuk banyak cabang. Kemudian yang ketiga yakni tumbuhan pohon. Tumbuhan pohon ini contohnya adalah mangga, jambu, kelapa. Kenapa disebut dengan tumbuhan pohon? Karena berbatang keras, besar, tinggi, dan umurnya itu sangat panjang. Kalau rumput sekali keinjak kan udah tamat ya, nggak punya umur ya. Nah kalau tumbuhan pohon itu ya ini bisa berumur panjang sekali. Kemudian termasuk jenis apakah boleh di halaman rumahmu? Coba di halaman rumahnya Mbak Sasa ada tumbuhan apa? Oh mangga. Oh ya. Terus apa lagi? Jambu. Oke. Bagus bagus. Itu masuk ke kategori tumbuhan apa Mbak? Tumbuhan pohon. Betul sekali. Nah yang berikutnya ya ini kelompokkan hewan berdasarkan makanan. Kira-kira kalian sudah pernah melihat hewan-hewan ini apa belum? Sudah. Kalau ini namanya hewan apa? Kelinci. Ini burung kakak tua ya, burung kakak tua. Kemudian yang ini ayam. Nah, hewan pemakan tumbuhan.
Coba, kelinci itu makanannya apa? Rumput kan? Rumput itu termasuk ke tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Oke. Herbivora makan tumbuhan. Apalagi contohnya? Kambing ya, kambing. Kemudian apa lagi? Sapi ya. Lanjut. Tadi udah paham nih. Lanjut ke herbivora. Pemakan daging. Kalau di binatang itu yang makannya daging apa? Selain ini burung hantu apa burung apa sih? Nah, selain itu apa? Apa itu? Buaya. Ya, buaya itu makanya daging. Ya betul. Kemudian ada omnivora, hewan pemakan segala. Maksudnya omnivora itu apa? Segala tumbuhan atau jenis hewan dia yang bisa makan. Contohnya ini ayam. Coba, ayam itu ya kalau dikasih daging ayam pasti juga dimakan, ya enggak? Ya, soalnya ini pemakan segala, jadi dia itu nggak tahu kalau itu ternyata jenis spesiesnya. Kemudian kan tadi ibu memberi kalian tugas untuk mengamati lingkungan sekitar kalian, mengamati tumbuhan atau tumbuhan di lingkungan sekitar kalian. Sekarang kita belajar matematika di alam. Hari ini kita belajar mengukur daun. Siapa yang bawa garis? Coba diangkat tangan. Kemarin kan ibu sudah bilang bahwa hari ini ada materi pengukuran. Coba disimak bukunya. Ini panjang daun. Kalian ambil sampel, mengambil daun dari apa? Daun. Oh, daun mangga. Daun apa lagi? Jambu. Oke. Coba kalian angkat garis kalian. Oke, bawa semua ya. Ya. Silakan daunnya ditaruh di meja, kemudian diukur berapa panjang daun tersebut. Ini yang panjang ya? Ini panjang, kalau yang ini lebar. Coba panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Apa sama kayak ini? Ya berapa? 15. Oke, 15 ya bang? Oke, 15. Terus yang lebarnya berapa? Punya mbaknya berapa? Oh, 5 cm. Oke, sama berarti sama punya ibu. Oke. Berikutnya untuk pengukuran panjang berapa? Tadi panjangnya yang seperti ini ya, lurusnya ya, panjang. Kalau yang atas bawah ini yang namanya lebar. Oke, lanjut. Nah, sekarang ibu mau memberikan kalian tugas kelompok. Nah, di sini kan banyak sekali kan ya, siswanya berapa? Tadi jumlahnya 35 ya? 35 ya Mbak Sasa? Iya, 35. Nanti setiap kelompok berarti terdiri dari 7 orang ya. Untuk kelompok pertama kelompoknya Mbak Sasa, kedua Akbar, ketiga kelompoknya Mas Jaki, yang keempat kelompoknya Mbak Afifah, yang kelima kelompoknya siapa ini? Mbak Tias. Semuanya sudah saya acak ya tadi. Silakan mau memilih sendiri. Oke, tidak apa-apa. Yang pertama ya ini kelompoknya Mbak Sasa tadi, kelompok 1 tumbuhan, kelompok 2 hewan, kelompok 3 manfaat tumbuhan, yang keempat cara menjaga lingkungan, yang kelima hubungan tumbuhan dan hewan. Oke, nah silahkan kalian ini dikerjakan, nanti ibu guru tinggal dulu ya. Oke, kesimpulannya yang pertama yaitu tumbuhan dan hewan adalah ciptaan Allah. Yang kedua, kita harus menjaga lingkungan kita ya, agar lingkungan kita tetap lestari. Yang ketiga ini kita dapat belajar kipas matematika dan kelas secara bersamaan. Kalian kerasa nggak kalau hari ini materinya kayak cuma 1, tapi kalian udah bisa mempelajari 3 sekaligus? Kalian merasakan nggak? Enggak. Oh ya, mungkin saking serunya ya pelajaran hari ini. Jadi kalian tidak merasakan bosan. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Silakan nanti tugasnya dikerjakan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.